Terima kasih Smavior, masih tetap setia bersama kami dan di segmen kali ini kita akan ngobrolin tentang peluang Indonesia apakah akan resesi atau tidak dan masih narasumbernya sama yaitu Ibu Afiliani dan langsung saja kita lanjut obrolan kita. Nah, ngobrolin sekarang ini Bu, dengan tren perekonomian yang menjurus ke angka negatif nih, fase new normal ini kan mulai digambar-gambarkan pemerintah, persoalannya upayanya untuk membuka 9 sektor ekonomi di tengah tren pandemi ini nih. Yang sampai sekarang terus menanjak, apakah mendatangkan konsekuensi tertentu nggak Bu dari yang dilakukan pemerintah ini? Oke, jadi pemerintah sendiri juga sebenarnya pengen triwulan 3 itu kira-kira di bulan September ya, akan diumumkan, itu pengennya positif supaya kita nggak masuk resesi. Ciri-ciri resesi itu adalah apabila 2 triwulan berturut-turut pertumbuhannya negatif ya. Yang triwulan 2 udah pasti negatif ya, cuma negatifnya apakah 3,8, apakah 4,3 belum diumumkan oleh BPS. Tapi triwulan 3 ini yang pemerintah sangat takut. Kalau dia spendingnya nggak benar, maka bisa jadi negatif gitu. Nah, beberapa teman sih sudah membuat prediksi itu kalaupun tumbuh positif hanya sekitar 0,4 sampai 1% ya. Tapi kalau nggak bisa itu ya pasti negatif gitu. Nah, artinya bahwa memang dari sekarang harus benar. Karena kan Juli udah mau habis kan. Berarti Juli aja udah nggak tercapai. Berarti kan tinggal Agustus dan September. Ya, mampu nggak untuk belanja? Itu masalahnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, pemerintah pengen salah satunya yang tumbuh yaitu sektor pariwisata sebenarnya ya. Pariwisata tuh didukung untuk tumbuh supaya karena dia tuh ada membawa 15 sektor di bawahnya yang ikutannya gitu. Ada restoran, ada hotel, ada handicraft dan macam-macam. Nah, ternyata kalau saya lihat itu benar yang ketiga tuh ternyata pengeluaran masyarakat itu di wisata ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau zaman dulu sandang pangan papan, sekarang justru habis pangan ya. Yang ketiga itu sebenarnya adalah wisata, leisure ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintah itu udah benar. Cuman masalahnya kalau kita lihat daerah yang menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, itu cenderung wisatanya udah jalan ya, walaupun baru belum sebulan lah ya kita pelonggaran. Itu bagus gitu. Tapi kalau yang pemerintah daerahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, itu cenderung tempat wisatanya nggak rame gitu loh. Nah, jadi menurut saya kalau ini bisa didorong, ini salah satu sektor yang bisa membantu secara signifikan untuk menambah dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Setuju banget, apalagi Indonesia ini kan banyak destinasi wisata yang sebenarnya bisa kita Betul. kembangkan gitu ya. Nah, melihat juga perekonomian di dunia ini kan sedang berada di ambang ketidakpastian nih Bu, akibat pandemi ini. Betul. Apakah Indonesia ini dengan perekonomiannya akan diprediksi, walaupun diprediksi pada kuartal kedua ini 2020 ini kan sebenarnya kita pengennya naik gitu ya. Kalau melihat kondisi Indonesia sendiri ini sebenarnya gimana sih Bu? Untuk triwulan 2 pasti negatif lah, udah kelihatan karena pada saat bulan Maret, April kan kita melakukan PSBB ya, sampai Mei, sampai Juni. Nah, 2 bulan itu tidak ada aktivitas, sudah pasti itu tidak ada pertumbuhan. Jadi diperkirakan sih pasti negatif sih di triwulan 2 ya. Nah, memang di triwulan 3 ini kalau pemerintah tadi saya bilang belanja benar ya, kemudian sektor-sektor yang diharapkan bisa tumbuh itu dikawal menurut saya itu akan paling tidak kalaupun positif ya memang relatif rendah ya, tidak tinggi-tinggi amat gitu. Nah, gimana caranya supaya ada percepatan? Menurut saya kalau negara lain sekarang yang dilakukan itu adalah bagi-bagi uangnya lebih banyak, yaitu demand side namanya ya. Jadi sisi demand-nya itu diperbanyak ya, bahkan kalau di beberapa negara maju itu mereka itu justru memberikan cash transfer itu sampai kelas menengah. Kalau kita kan cuma orang miskin yang dikasih itu. Itu pun dikasihnya juga karena datanya belum lengkap, yang baru turun miskin, akhirnya juga belum tercapai untuk memberikan orang yang miskin baru gitu. Nah, ini menurut saya untuk kondisi lagi seperti ini harusnya diperbanyak daripada insentif-insentif yang akhirnya juga nggak mungkin bisa dilakukan, misalnya insentif kredit ya. Hari gini bank siapa yang mau ngasih kredit kan, ya nggak? Yang ada juga macet gitu. Nah, masalahnya itu kan dana masyarakat, bukan dana pemerintah gitu. Sehingga akhirnya insentif yang gede-gedean ini akhirnya nggak terpakai. Kenapa? Karena nggak ada pembeli, ya nggak mungkin kan gitu ya. Jadi sih kalau saya bilang ikutin aja negara lain tuh justru di sisi demand-nya digedein,
di sisi supply-nya nggak usah banyak-banyak insentifnya gitu loh. Itu otomatis akan jalan gitu. Nah ini yang saya rasa perlu dipertimbangkan kembali, meningkatkan demand side gitu. Oke. Tadi juga Ibu sempat menyinggung tentang resesi nih, dan kata masuk jurang resesi ini juga sedang ramai nih diperbincangkan Ya, oleh betul. masyarakat akhir-akhir ini. Sebenarnya sih Bu, kalau misalnya pengertian resesi ini buat mungkin penonton yang belum tahu ini mungkin boleh dijelaskan. Jadi resesi itu adalah apabila satu negara dia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 triwulan berturut-turut ya. Jadi kalau triwulan 2 kita -3 misalnya, nanti triwulan 3, tadi triwulan 2 ya, triwulan 3 itu kita misalnya -1 atau 2, itu kita udah dianggap masuk resesi ya. Makanya pemerintah berharap ketiganya nggak sampai resesi, pengennya positif gitu loh. Nah, gimana positif ya menurut saya tergantung spendingnya masyarakat, spendingnya pemerintah, dan investasi. Gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya maksudnya udah dihadapin oleh negara tetangga kita yang besar, kayak Singapura, Korea Selatan, sudah menelan pil pahit ini nih. Kira-kira Indonesia akan ke sana nggak sih Bu? Sebenarnya gini, problem di kita itu anggarannya sudah ditambah dari 300 sekarang jadi 900. Jadi ada tambahan 600 triliun sebenarnya ya. Anggarannya sudah cukup sih, maksudnya walaupun belum gede-gede banget ya. Cuman masalahnya implementasinya itu sampai hari ini belum diimplementasikan secara besar ya, kecil. Misalnya kayak kesehatan aja, kesehatan itu baru 7%. Coba bayangin, ini udah bulan Juni ya. Terus anggaran untuk sosial itu juga baru 35%. Padahal harusnya udah 60% minimal gitu. Nah, jadi sebenarnya ada yang bisa untuk digerakkan, tapi karena keterlambatan itu menyebabkan akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Memang begini, dalam kondisi kayak gini tuh bukan business as usual ya, artinya bukan kondisi biasa-biasa aja. Jadi dalam penanganannya pun nggak bisa business as usual, tapi harus ada diskresi ya, atau yang disebut dengan out of the box dalam kebijakan maupun dalam implementasi gitu ya. Nah ini enggak, banyak kebijakannya sudah out of the box gitu ya, tapi perilaku birokrasinya tidak gitu. Tetap dia nggak berani ngambil keputusan, takut nanti diperiksa BPK gitu. Jadi akhirnya tidak sinkron antara kebijakan yang ingin lompat dengan yang jalanin. Akibatnya kebijakannya udah bagus, implementasinya nggak ada gitu. Jadi akhirnya selalu ditambah dengan kebijakan baru, tapi nggak ada implementasinya. Makanya Jokowi marah-marah gitu ya. Sempat booming ya Bu ya? Video Iya, marah-marah Presiden lagi karena marah-marah. dianggap ini gimana sih, saya udah kasih arahan kok tapi nggak jalan gitu. Arahannya jalan kebijakan, tapi uang dari kebijakan itu nggak jalan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang hal terburuk nih Bu, misalnya nih resesi harus terjadi nih. Apa sih hal terburuk yang akan kita hadapi nantinya kalau misalnya resesi terjadi? Oke. Pasti kalau resesi terutama daya beli makin memburuk ya. Nah, kalau daya beli makin memburuk biasanya memang PR pemerintah jadi menambah tembelan APBN-nya makin besar nanti. Karena apa? Harus biasanya orang miskinnya makin naik. Itu kecenderungannya gitu ya. Kemarin saja hanya 3 bulan PSBB, kemiskinan udah naik 4 juta orang gitu. Nah, jadi kalau kemiskinan naik ya, jadi kan kita tuh punya 4 kelas kan, 4 kelas orang yang kaya, menengah, hampir miskin, dan miskin gitu. Nah, biasanya hampir miskin ini gampang turun ke miskin. Orang kelas menengah kemungkinan bisa turun ke hampir miskin ya. Mungkin orang yang kelas atas yang nggak akan turun ya, karena biasanya mereka sudah bisa survive untuk dirinya sendiri gitu. Nah, jadi penurunan kelas ini akan menambah beban pemerintah biasanya dalam BLT, dalam bansos gitu. Seperti itu. Nah, jadi memang keadaan yang paling buruk satu, demand makin buruk. Nah, biasanya PHK di PHK dulu biasanya PHK makin banyak. Kalau sekarang kan PHK belum banyak karena perusahaan-perusahaan besar itu mencoba bertahan dengan dana dari operasional. Tetapi dalam waktu tertentu mereka udah nggak mampu pastinya ya. Sama kan, kita lihat sekarang banyak sekali di luar negeri perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal buka di Indonesia banyak yang tutup kan. Ya, karena sudah demand-nya makin turun, terus dia nggak punya kreativitas untuk merubah produknya. Akhirnya ya nggak bisa bertahan gitu. Nah itu, jadi nanti akan terjadi PHK, banyak kemiskinan ya, pengangguran itu akan naik gitu ya. Nah kecenderungan untuk
memperbaiki ekonomi kembali itu butuh biaya yang besar. Nah, biasanya itu pemerintah menambah beban anggaran khususnya adalah defisit. Makanya pemerintah minta 3 tahun ke depan itu defisitnya dibolehkan di atas 3%. Karena kan harusnya paling besar 3% ya. Nah, sekarang diminta 3%. Tahun ini baru 6,3. Tahun depan saya belum tahu, katanya sih 5%, tapi mungkin bisa lebih gitu ya. Itu adalah ya pasti untuk memperbaiki ekonomi gitu. Nah, tapi dengan kabar resesi yang jika terjadi seperti yang di masyarakat ini banyak yang bilang bahwa kalau resesi terjadi ini bakalan kayak 98, penjarahan di mana-mana, bakalan atau Oke. apakah akan ada kemungkinan seperti itu, Bu? Jadi gini, konflik sosial itu biasanya akan terjadi apabila kelas menengah itu turun kelas gitu. Nah, Oke. makanya yang harus dijaga itu kelas menengah, bukan hanya yang orang miskin. Justru orang miskin karena dia tidak punya akses informasi, cenderung tidak melakukan aksi sosial yang buruk gitu. Tapi kelas menengah tuh bahaya. Anda bisa lihat di beberapa negara Eropa ya, demo-demo yang terjadi ya, kemudian sampai merusak, itu adalah sebenarnya perilakunya kelas menengah, bukan orang miskin. Kalau orang Oke. miskin itu pasti takut, nggak berani gitu ya. Nah, mungkin yang kalau saya lihat pemerintah harus jaga juga kelas menengah, jangan cuma orang miskinnya aja gitu loh. Karena kelas menengah pun juga bisa turun kelas gara-gara ini kan. Nah, itu juga harus dijaga. Makanya kalau Anda lihat di beberapa negara itu yang dikasih uang cash transfer, itu yang gajinya itu sampai yang udah minimal kelas kelas menengah Oh, gitu, dikasih uang. Jadi di rekening tabungannya itu tiba-tiba dapat uang gitu. oke. Nah, itu karena supaya mereka tetap berkonsumsi, tidak melakukan aksi-aksi yang aksi-aksi anarkis gitu loh. Nah, itu yang harus dijaga ya. Nah, kemudian yang kedua juga harus mengajak harus dekat dengan masyarakat. Jangan masyarakat itu justru ditutup akses informasinya. Sekarang ini kan kadang-kadang seringkali ada akses informasi yang mungkin tidak seimbang ya, Ya. apalagi yang sekarang era digital gitu. Nah, ini mungkin harus ada transparansi supaya tidak terjadi konflik gitu. Karena kalau udah terjadi konflik itu biasanya yang mempengaruhi. Jadi belum tentu resesi itu bisa membuat konflik sosial, asalkan itu tadi, satu transparansi, yang kedua juga mengajak masyarakat lah kondisinya sedang apa. Jadi jangan dianggap ke masyarakat tuh kondisinya baik-baik aja gitu loh, padahal nggak baik Setuju. gitu. Mm-mm. Nah, Bu, kalau misalnya kita berbicara tentang resesi lagi nih, buat masyarakat Mm-mm. awam mungkin yang seperti yang Ibu bilang golongan bawah gitu yang nggak punya Mm-mm. akses untuk menerima informasi dengan baik. Ya. Sebenarnya ciri-ciri bakalan suatu negara bakalan resesi itu dilihat dari apa aja sih, Bu? Ya, Yang yang mungkin bisa pertama dirasakan langsung pasti masyarakat. Heeh. masyarakat ya. Kalau yang dari indikator ekonomi itu pasti pertumbuhannya negatif tadi ya. Nah, kalau resesi itu biasanya yang dihadapi masyarakat tuh biasanya pasti nyari duit susah ya. Baik yang sektor informal ya, informal itu kan seringkali misalnya kayak tukang gojek. Ya. Mungkin yang biasanya rame, mungkin jadi nggak rame gitu kan. Itu kan pasti terasa. Oh ini pendapatannya makin turun ya. Kalau pendapatannya makin turun, nah itu pasti dirasakan ini ada salah satunya kalau buat masyarakat paling berasa itu pasti wah kayak mau resesi gitu kan gitu ya. Nah jadi mungkin itu. Jadi kalau yang indikator ekonomi lebih gampang, tapi kalau buat masyarakat memang nggak mudah. Tapi kalau hampir sebagian orang itu mengalami PHK gitu ya, terus kemudian pemerintah juga penerimaan pajaknya makin kecil, nah itu udah pasti ciri-ciri juga ya. Karena kalau pajaknya bagus, tuh berarti orang atau perusahaan itu usahanya bagus dong, sehingga dia bayar pajak gitu. Ya Bu, menarik banget. Tapi kita kayaknya harus break. Nah, semua viewers, tahan dulu. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.